안녕하세요, 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas EPS Topic Reading bab 24 serta Wakjang Yonsep, latihan tambahan. Langsung saja kita bahas 여러분. 이래서 3번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan memilih hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. 1번 orang pertama bertanya, 뭐뭐뭐뭐 언제예요? Titik-titiknya 언제예요? Kapan? Kemudian orang kedua berkata, 8월 30일에 끝나요. 끝나요 selesai pada tanggal 30 wal bulan 8 atau Agustus. Nih, di sini ada kata kunci 끝나요, selesai. Selesainya pada tanggal 30 Agustus. 정답은 1번 수업, 2번 일정, 3번 개강, 4번 종강. 정답은 4번입니다. 종강. Akhir semester atau tutup semester. Kenapa kita memilih akhir semester atau tutup semester? Dikarenakan di sini ada kata 끝나요, selesai. 알겠어요, 여러분? 네. Opsi 1 suop, pelajaran atau kelas. Opsi 2 일정, jadwal. Opsi 4 개강, awal semester. Nih, karena ada kata 끝나요, selesai, maka adalah 종강, tutup semester atau akhir semester. Next, 2번 문제. 무슨 뭐뭐뭐뭐 제일 좋아해요? 제일, paling. 좋아해요, suka. Paling suka titik-titik apa? Oke, kemudian orang kedua menjawab, 역사를 제일 좋아해요. Saya paling suka 역사, sejarah. Nih, kata kuncinya adalah di kata sejarah. Kenapa begitu ya, 여러분? Karena tadi yang ditanyakan titik-titik apa, gitu kan? Orang kedua mengatakan sejarah. Nah, sejarah itu apa, gitu kan? Di antara 4 opsi yang mana ya? Opsi 1, 과목, mata pelajaran. Maka 정답은 1번입니다. Jadi, 무슨 과목을 제일 좋아해요? Kamu paling suka mata pelajaran apa? Orang kedua menjawab, 역사를 제일 좋아해요. Saya paling suka sejarah. Opsi 2, 기관, lembaga atau institusi. Opsi 3, 교실, ruang kelas. Opsi 4, 학원, lembaga pendidikan swasta. 네, karena jawabannya sejarah, maka 정답은 과목, mata pelajaran. 3번. saya 매일 setiap hari 아침부터 dari pagi 저녁까지 sampai petang hari 회사에서 일을 합니다. bekerja. 회사에서 di perusahaan. Saya ulang ya. Saya setiap hari dari pagi sampai petang hari bekerja di perusahaan. 일이 끝나면, 면 itu jika. Jika pekerjaan selesai alias jika setelah selesai bekerja, 한국어를 배우러, 러 itu untuk mempelajari bahasa Korea, 학원에 갑니다. Saya pergi ke 학원, lembaga pendidikan swasta. Jadi intinya orang ini, jika dia telah selesai bekerja, dia pergi ke LPK untuk belajar bahasa Korea. Ingat-ingat ya, dia mengatakan setelah selesai bekerja, dia mempelajari bahasa Korea dengan cara pergi ke LPK. Berarti dia melakukan 2 kegiatan ya, 여러분. Bekerja sambil belajar. 일을 뭐뭐뭐뭐 학원에 다니는 것은 penanda topik kalimat dan kod merubah kata kerja menjadi kata benda. Kita artikan dari sebelah sini karena ini topiknya. 다니다 artinya pergi rutinitas. Pergi rutin 학원에 ke lembaga pendidikan. Pergi rutin ke lembaga pendidikan maksudnya belajar di LPK. 뭐뭐뭐뭐 일을 하다. Titik-titik bekerja. 힘들지만, sulit, 지만 tetapi, 일할 때 ketika bekerja 도움이 많이 됩니다. 이 도움이 itu menjadi manta itu banyak, doum bantuan alias menjadi sangat membantu saya ketika saya bekerja, gitu ya. 정답은 tadi ada 2 kegiatan yang bersamaan.
Opsi 1, haro. Ro itu untuk bekerja. Hamyonso. Myonso itu sambil. Kalau untuk ini menyatakan tujuan. Sambil menyatakan dua kegiatan yang berlangsung dalam satu waktu. Henende, irenende. Telah bekerja tetapi. Bisa juga kalau nanti kiro hada. Misalnya ada hada di sini. Maka nanti artinya berencana atau memutuskan. Jadi tergantung nanti pasangannya gimana gitu. Oke, jawabannya dulu ya. Dua kegiatan dalam satu waktu maka 하면서. 일을 하면서 학원에 다니는 것은 bekerja sambil belajar di LPK sulit, tetapi 일할 때 도움이 많이 됩니다. Menjadi sangat membantu saya ketika saya bekerja. Kenapa belajar di LPK kok sangat membantu? Belajar bahasa ya tadi. Karena kalau dia paham bahasa, jatuhnya ketika dapat instruksi dari atasan, diterangkan apa, itu akan paham. Makanya dia mengatakan, bekerja sambil belajar di LPK itu sulit, tetapi menjadi sangat membantu saya ketika saya bekerja. Beberapa fungsi dari ro ya, ro itu fungsinya banyak. Tetapi kalau kiru hada, ada hadanya di belakang, ini berarti berencana atau memutuskan seperti itu. Nah, sekali lagi, karena di sini adalah dua kegiatan dalam satu waktu, yaitu bekerja sambil belajar. Maka myonso. Gitu ya. 네, next 4번, 5번. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikutku lalu murem에 답하십시오. 답하십시오. Silakan menjawab pada murem, pertanyaan. Pertanyaannya adalah 이 아내문의 내용과 다른 것을 고르십시오. Pilihlah da른 것, hal yang salah atau hal yang berbeda sebenarnya. Kwa itu dengan neong isi. 이 아내문의. Informasi ini. Kita mencari da른 것 yang berbeda, 여러분. Langsung kita ke opsi caranya. Opsi 1. 수업료를 안 내도 됩니다. An itu artinya tidak, do itu artinya boleh. Boleh tidak membayar itu dalam bahasa kita tidak perlu membayar. 알겠어요? Tidak perlu membayar. 수업료 itu biaya kelas. 네. 맞습니다. 무료 artinya gratis. 무료 artinya gratis, 여러분. Maka betul kalau mengatakan tidak perlu bayar biaya kelasnya. Ingat kita cari yang salah. Opsi 2. 3월에 신청할 수 있습니다. 리을 수 있습니다 itu bisa, 신청하다 mendaftar. Pada 3월, bulan 3. Jadi pada bulan 3 bisa mendaftar. Pendaftaran di sini. Nah, di sini ada keterangan 2월 15일까지. Kaji artinya sampai atau paling lambat sampai tanggal 15 bulan 2. Berarti kalau bulan 3 masih bisa daftar nggak ya, Robun? Oh, ini nggak bisa daftar. 알겠어요? Dapatnya di sini tadi ya. Pendaftarannya hanya sampai tanggal 15 bulan 2. Bulan 3 sudah tidak bisa. Maka di sini mengatakan bisa, 틀렸어요. Salah. 정답은 2번입니다. 알겠어요, 여러분? 네. opsi 3. 센터에 가서 신청해야 합니다. Harus mendaftar, 가서 dengan pergi, ke center, ke pusat. Jadi kita mendaftarnya, 가서 itu dengan pergi, 센터에 ke pusat. Cocok ya? Pendaftaran tadi di sini. 센터 직접 방문. 방문 artinya berkunjung, 직접 itu langsung. Atau secara langsung gitu. Dalam bahasa kita berkunjung langsung ke sento. Berkunjung, nah kata berkunjung ini sama dengan pergi gitu ya, dengan pergi. 알겠어요? 네, maka 정답은 tadi udah ketemu di 2번 ya. Ini juga cocok. Oke, mendaftar berkunjung langsung ke pusat. Harus mendaftar dengan pergi ke pusat. Opsi 4, 4개월 동안 한국어를 배웁니다. belajar 한국어를 bahasa Korea 동안 selama 4개월 4 bulan. Dapatnya di mana 여러분? Belajar selama 4 bulan. Belajar selama 4 bulan dapatnya di sini 여러분. 4개월 과정. 과정 artinya kurikulum atau program. Program 4 bulan. Maka opsi 4 juga 맞아요. 정답은
2번입니다. 알겠어요, 여러분? 네, 정답은 2번입니다. Bulan 3 harusnya sudah tidak bisa karena hanya sampai tanggal 15 bulan 2. Oke, next. 5번 문제 pertanyaannya adalah 한국어 중급 수업은 언제 있습니까? Nah, misalnya Anda nggak tahu arti 중급nya, 괜찮아요. Cukup diartikan begini, 여러분. Kapan ada suop kelas 중급 bahasa Korea? Ya, cari kata 중급 di mana? Oh, di sini. Cukup begitu kan? Harinya hari Minggu, 일요일, jamnya jam ini nih. 13 sampai 15. 13 itu jam 1. 15 itu jam 3. Harinya 일요일. Yang 일요일 yang mana? Opsi 3 sama 4. Ya kan? Nah, jamnya yang cocok yang mana, 여러분? 3번입니다. Ya kan? 네. 3번입니다. Begitu. 13 itu jam 1, 15 itu jam 3, harinya Minggu. Walaupun nggak tahu kata 중급, 괜찮아요. Yang penting, oh, adanya kapan sih kelas 중급? Itu cukup. Nah, 중급 itu artinya level tengah. Nih, jadi kelas level tengah bahasa Korea adanya kapan? 중급. Nih, gampang ya, 여러분. nih. Next, kita ke wakjang 연습 latihan tambahan. 요즘 아khir-akhir ini 컴퓨터를 배우고 있습니다. 고 있습니다 itu rumus sedang. Akhir-akhir ini saya sedang 배우다 belajar komputer. 자격증을 뭐뭐뭐뭐 회사를 옮기고 싶습니다. 고 싶습니다 itu ingin, 옮기다 artinya pindah 회사, perusahaan, titik-titik 자격증. Jadi artinya seperti ini ya. Akhir-akhir ini saya sedang belajar bahasa Korea. Saya ingin pindah perusahaan titik-titik 자격증. 자격증 artinya sertifikat keahlian. Opsi 1, 사면, jika membeli. Opsi 2, 따면, jika mendapat. Opsi 4, 들으면. Ini dari kata 듣다, mendengar. Tapi di sini artinya mengikuti jatuhnya. Contoh dalam kata 수업을 듣다, mengikuti kelas atau mengikuti pelajaran. Di sini dikitnya berubah menjadi real. Jadi untuk konteks pembahasan belajar ini, jika ada banyak kelas artinya mengikuti kelas gitu ya, 여러분. 신청하면 jika mendaftar. 정답은 2번입니다. Jika mendapat. Saya akhir-akhir ini sedang belajar komputer. Jika saya mendapatkan sertifikatnya nanti, intinya gitu ya, saya ingin pindah perusahaan. Nih, mungkin setelah dia kursus, terus setelah dia dapat sertifikat, dia ingin pindah perusahaan yang ada kaitannya dengan komputer yang dia pelajari tadi. Seperti itu ya. Jika saya tadi udah. Seperti itu ya. Jika saya telah mendapat sertifikat, saya ingin pindah perusahaan. Habis kursus, dapat sertifikat, terus ingin pindah. 알겠어요, 여러분. 네. Misalnya kita sekarang bekerja di pabrik benang misalnya. Terus sambil belajar komputer karena dia punya passion di komputer. Terus ingin pindah ke perusahaan yang tentang komputer yang dia pelajari tadi. Gitu 여러분. 네, next. 2번. Opsinya hanya berupa ini ya, profesi. Ada jongbisa, artinya mekanik atau teknisi. Yorisa artinya koki. Miungsa artinya ahli kecantikan. Sangdamsa konsultan. Nah, di paling depan ada kata 자동차, mobil. Nah, kata mobil ini ada kaitannya dengan teknisi, koki, ahli kecantikan atau konsultan, 여러분. Jelas kaitannya dengan jongbisa, mekanik nih. Kadang dengan satu kata itu kita sudah bisa menentukan jawabannya yang mana. Sekali lagi tergantung konteks kalimatnya, 여러분. Lihat dulu opsinya. Oh, cuma ini ya tentang profesi-profesi. Ada kata mobil nih. Oh, mobil masuk di kata teknisi. Jika dibandingkan dengan opsi lain, koki, ahli kecantikan, dan konsultan paling tepat masuk ke kata teknisi. Teknisi mobil. 알겠어요, 여러분? Oke, mari kita masukkan opsinya. 자동차를 수리하는 공장에서 일하고 싶어서 종비사 자격증을 따려고 합니다. Saya bermaksud, tadi mendapat ya. Saya bermaksud untuk mendapatkan sertifikat keahlian mekanik atau teknisi. Also itu karena gosip, ingin
일하다 bekerja, 공장에서 di pabrik, 수리하는 yang memperbaiki 자동차, mobil. Saya ulang, 구합니다. rumus bermaksud untuk. Ta dari kata tata itu mendapat, 자격증 sertifikat. 종 bisa mekanik, 어서 karena gosip, ingin, ilha ilhada itu bekerja, 공장에서 di pabrik, 수리하는 yang, dan itu yang 수리하다 memperbaiki 자동차, mobil. Jadi, saya bermaksud mendapat sertifikat keahlian mekanik karena saya ingin bekerja di pabrik yang melakukan perbaikan mobil. 알겠어요, 여러분? 네, kata kuncinya 자동차 aja. Next. 3번. 다음 아내문에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇입니까? Apa 맞지 않은 것? Hal yang tidak benar, 여러분. Hal yang tidak benar. Ero dengan 설명, penjelasan, 대한 tentang anemun, informasi dalam berikut. Ingat ya, kita mencari yang tidak benar, 여러분. Yang tidak benar. Opsi 1. 이 program ini 5월에 시작합니다. dimulai pada 5월, bulan 5. Dapatnya di mana, 여러분? 여기서. 일정 artinya jadwal. Jadwalnya dari bulan 5 tahun 2013 sampai bulan 9. Berarti benar ya? Jika dimulainya pada bulan 5. Ingat, kita cari yang salah, 여러분. Oke, opsi 2. 매일 2시간씩 한국어를 가르쳐 줍니다. 가르쳐 줍니다. mengajari 한국어, bahasa Korea, 식 itu per 2시간, 2 jam, 매일, setiap hari. Jadi, mengajarkan bahasa Korea per 2 jam setiap harinya. Tadi mengacu ke ilcong, jadwal. Ju itu maksudnya minggu, ilwe pertama. Minggu pertama, silsi, dilaksanakan. Dilaksanakan di minggu pertama, mulai bulan 5 sampai bulan 9. Dan tidak ada keterangan mengenai jamnya, ya 여러분. 알겠어요? Di sini ada kata juilwe, minggu pertama, silsi itu pelaksanaan. Jamnya nggak ada kalau dicari ya, maka opsi 2 inilah yang jawabannya, ya 여러분. Karena kita cari yang salah ya, nggak ada kata jam. Jadi silsinya artinya pelaksanaan. Opsi 3, 주민자치센터에 있는 강당에서 배웁니다. 배웁니다 itu belajar, di. Nggak tahu 강당 ya, misalnya 괜찮아요. Belajar di 강당, 있는 yang ada. Nggak tahu artinya nggak apa-apa, 주민자치센터. Nggak tahu artinya 괜찮아요, 여러분. Cukup kita artikan begini, belajar di 강당 yang ada di 주민자치센터. Gitu ya, 여러분. Oke, betul atau salah kira-kira? Sesuai. Dapatnya di mana nih? Ada kata 장소, tempat. Tempatnya di mana? 주민자치센터 2층 강당. Sesuai kan? 강당. 주민자치센터. 장소 ini tempat. Maka benar kalau belajarnya di tempat ini, seset gitu ya. Ingat ya, 장소 tempat. Maka mengatakan belajar di, ini sangat menentukan di kata tempatnya ini. 강당 artinya aula ya, tapi nggak tahu 강당 nggak apa-apa, oh cocok 강당. Nih, 주민자치센터 itu pusat kependudukan. Oke, opsi 3 juga sesuai. Opsi 4. 외국인 근로자를 위한 한국어 프로그램을 안내입니다. 입니다 adalah anne, informasi, program 한국어, bahasa Korea. Nah, ini tata bahasa penting. 를 위한, untuk. 외국인 근로자, tenaga kerja asing. Saya ulang. Informasi program bahasa Korea untuk pekerja asing. Dapatnya di kata 대상, 여러분. Dapatnya di kata 대상, 여러분. 대상 ini artinya target. Targetnya siapa? 외국인 근로자, tenaga kerja asing. Target atau sasaran. Sasaran dari pelatihan ini, 여러분. Pekerja asing. Maka benar jika ini adalah informasi program bahasa Korea untuk pekerja asing. Kita ulang ya. 일정 artinya jadwal. 장소 artinya tempat. 대상 artinya sasaran atau target. Nanti silakan teman-teman tulis jika ada yang lupa ya, 여러분.
ilchong jadwal, jangso tempat, desang sasaran atau target. Silsi tadi pelaksanaan, informasi pelaksanaan program pelatihan bahasa Korea. Dimulai di bulan 5, betul. Mengajarkan bahasa Korea per 2 jam setiap hari, gak ada keterangan begitu, hanya keterangannya belajarnya minggu pertama dari bulan 5 sampai bulan 9, maka ini jawaban yang salah. Belajarnya di Gangdang yang berada di pusat kependudukan, tempatnya Gangdang Jumin Jatisento. Ini adalah informasi program bahasa Korea untuk pekerja asing. Sasaran pelatihannya adalah pekerja asing. Nih, semoga bisa membantu teman-teman ya, 여러분. Oke, semangat belajarnya 여러분. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Annyeong. Assalamualaikum.